Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan wa ja'ala Muhammadan nabiyyan wa rasula wa ja'ala al-Qur'ana kitaban wa imama wa ja'ala Indonesia maqara wa watana wa ja'ala nahdlatal ulama jam'iyyatan wa minhaja wa ja'ala pesantrena madrasatan wa ma'hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la sahibul huda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fakirid tuja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Umat muslim dimanapun berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, Syahrul Qur'an. Banyak sekali ulama-ulama kita, masyarakat umat Islam kita yang menyampaikan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Hal demikian disebabkan karena memang Al-Quran turun di bulan Ramadan. Namun nampaknya sering lupa esensi dari bulan Ramadan tidak hanya memuliakan bulan Quran. Ada esensi lain, yaitu Syahrul Ihtiram, yaitu bulan saling menghargai. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan potensi perbedaan itu banyak terjadi. Di bulan Ramadan kita disibukkan kapan sebenarnya awal dari bulan Ramadan. Baik ahlul ru'yah maupun ahlul hisab sama-sama berbeda pendapat. Di akhir bulan Ramadan kita juga berbeda pendapat. Kapan sebenarnya satu Syawal akan dimulai? Perbedaan di bulan Ramadan. Sebenarnya siapa yang harus menghargai? Orang berpuasa harus menghargai orang yang tidak berpuasa atau sebaliknya? Orang yang tidak berpuasa yang harus menghargai orang yang berpuasa. Ini tentu sangatlah menarik apabila kita serap. Syahrul Ramadan huwa syahrul ihtiram. Diriwayatkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri. Annahu qala safarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yasummu as-shaimu wa yufattiru al-muftiru. Bahwasanya beliau itu pernah bepergian bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat perjalanan tersebut, orang yang ingin berpuasa tetap melanjutkan puasanya, dan orang yang tidak berpuasa juga tidak melaksanakan puasa. Ternyata nampaknya dari hadis ini Kanjeng Nabi dilanjutkan. Biasanya masyarakat kita mengenal bahwa Syahrul Ramadan huwa Syahrul Quran. Bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Namun nampaknya masih banyak yang belum tahu terkait esensi lain dari bulan Ramadan. Syahrul Ramadan huwa syahrul ihtiram. Bulan Ramadan ialah bulan saling menghargai. Di bulan Ramadan, potensi perbedaan, perdebatan itu sangat mungkin terjadi. Perbedaan kapan sebenarnya bulan Ramadan itu dimulai. Di akhir Ramadan,
perbedaan kembali muncul. Kapan sebenarnya bulan Syawal itu mulai? Di bulan Ramadan kita juga sering mendengar, siapakah yang berhak menghargai? Apakah orang yang berpuasa harus menghargai orang yang tidak berpuasa? Atau justru sebaliknya, orang yang tidak berpuasa yang seharusnya menghargai orang yang berpuasa? Sholat sunat taraweh 2-3 atau sebenarnya cukup 11? Masih banyak sekali perbedaan-perbedaan, pendapat-pendapat yang selalu digaungkan setiap tahunnya di bulan Ramadan. Tentu kalau kita mengetahui esensi, substansial dari bulan Ramadan, syahrul Ramadan huwa syahrul ihtiram, perbedaan ini menjadi sunnatullah, menjadi sesuatu yang biasa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, beliau menyampaikan bahwasanya beliau pernah bepergian bersama Rasulullah SAW. Di saat bepergian tersebut, sebagian sahabat masih melanjutkan puasanya. Namun di sebagian yang lain, mereka tidak berpuasa. Apakah kemudian orang yang tidak berpuasa mencemooh orang yang berpuasa atau sebaliknya? Ternyata tidak. Mereka tidak menghina satu sama yang lainnya. Sungguh luar biasa. Kanjeng Nabi selain itu juga mengajarkan perbedaan, bahwasanya hal yang biasa, sunnatullah, diriwayatkan pula dalam sebuah hadis, la tusallu al-asra illa fi bani Quraisy. Ini hadis yang masyhur, yang sangat sering kita dengar. Jangan melaksanakan sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraisy. Perbedaan para sahabat itu muncul. Sebagian melaksanakan sholat asar di perjalanan karena itu adalah sebuah kewajiban. Sebagian yang lain tidak melaksanakan karena mengikuti perintah Nabi. Tetapi apa tanggapan Nabi Muhammad SAW ketika mendengar dua pendapat tersebut? Kanjeng Nabi menyampaikan, semuanya. Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Itu niscaya sunnatullah yang pasti akan terjadi. Ulama-ulama kita juga selalu mengajarkan kita untuk selalu menghargai. Ulama kita juga selalu mengajarkan kita untuk selalu menghormat. Ada sebuah kisah yang diceritakan. Dalam kisahnya Hasan Al-Basri, beliau memiliki seorang tetangga yang tidak beragama Islam, non-Muslim. Nampaknya tetangga ini itu memiliki problem dengan kamar mandinya. Rumah Hasan Al-Basri itu di bawah, secara tetangganya itu tinggal di atas. Kamar mandi tetangganya Hasan Al-Basri yang non-Muslim ini ternyata bermasalah. Sehingga air yang dari atas pasti turun ke bawah, ke ruangan Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Selaku tetangga yang baik, Hasan Al-Basri kemudian tidak memprotes atas kamar mandi tetangganya yang rusak. Dia malah membuat papan yang bisa menutup kamar mandi yang rusak tersebut. Pada suatu hari Imam Hasan Al-Basri itu sakit. Tetangganya yang non-Muslim itu menjenguk. Ketika masuk rumah Hasan Al-Basri, tetangganya mendapati ternyata kamar mandinya itu rusak. Sehingga banyak tetesan air yang tertampung di papan yang telah dibuat oleh Hasan Al-Basri. Tetangganya yang non-Muslim ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, sejak kapan
kamar mandi saya itu bermasalah. Kok sampai banyak tampungan air di sini? Hasan Al-Basri menyampaikan, hampir 20 tahun lebih. Sungguh luar biasa. Cara menghormati, cara menghargai Imam Hasan Al-Basri kepada tetangganya yang non-Muslim. Perbedaan ini juga diajarkan oleh sebuah saudagar yang disahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada saudagar kaya yang sangat kaya raya. Sudah sayogyanya kalau ada orang yang memiliki kelebihan uang pasti berbagi kepada sesama. Tetapi saudagar ini memiliki sesuatu yang berbeda, tidak seperti saudagar-saudagar yang lain. Saudagar ini memberikan sebagian hartanya kepada pencuri. Kemudian orang-orang tetangganya itu semuanya menggunjingnya. Bagaimana mungkin ada seorang pencuri kok malah diberi sedekah? Kemudian saudagar ini mendengar itu. Dan dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang Maha Tahu. Semoga dengan sedekahku kepada pencuri ini menjadikan pencuri ini tidak lagi mau mencuri. Karena kebutuhannya telah terpenuhi, jadi tidak perlu mencuri. Di waktu yang lain, saudagar ini kemudian bersedekah kembali. Tapi bersedekahnya kembali lagi seperti aneh. Dia bersedekah kepada pezina, orang yang suka melakukan zina. Masyarakat yang mengetahui itu kembali lagi menggunjing. Bagaimana mungkin dia kok malah menyedekahkan hartanya kepada pezina? Saudagar ini mendengar itu dan dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang Maha Tahu. Semoga dengan sedekahku kepada pezina ini menjadikan dia tidak lagi berzina. Karena kebutuhan sehari-harinya telah terpenuhi. Sudah. Di waktu lain saudagar ini bersedekah kembali. Tapi sedekahnya sekali lagi. Itu sangat unik. Tidak diberikan ke fakir miskin, tetapi malah kepada orang yang kaya. Tetangganya kembali lagi menggunjing dia. Bagaimana mungkin dia saudagar kaya tapi malah menyedekahkan hartanya kepada orang yang kaya pula? Kenapa tidak kepada orang yang miskin? Kembali lagi, saudagar ini berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, semoga dengan sedekah ini, semoga dengan sedekah ini bisa menyadarkan kepada para saudagar-saudagar yang lain, para orang-orang kaya yang lain, pentingnya kita saling berbagi. Masya Allah, sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh saudagar. Seandainya masyarakat sekitar tahu maksud dari apa yang dilakukan oleh saudagar ini, tentu masyarakat sekitar tidak lagi menggunjing. Karena Allah sendiri ketika mengetahui itu menyampaikan, bisa jadi apa yang diniatkan oleh saudagar ini justru lebih baik dengan apa prasangka kita. Sungguh luar biasa. Apabila kita memang memiliki jiwa menghargai, jiwa saling menghormati. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan untuk kita mencari amal ibadah, mencari pahala sebesar-besarnya. Tetapi kita juga harus mengetahui esensi di balik bulan Ramadan itu sendiri. Syahrul Ramadan wa syahrul ihtiram, yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga di bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa menjalankannya dengan baik dan kita bisa menjadi insan yang terhormat dengan saling menghargai dengan sesama. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.